pernah bilang nenek atau ibu gitu ya, dibilangin udah jadi perempuan gak usah pintar-pintar, ngapain sih mau sekolah tinggi-tinggi, nanti suami minder gitu. Nah, jadi somehow kita internalize learn helplessness. Jadi perempuan tuh enaknya dibiayain, harusnya dibiayain dengan totalitas. Yang laki-laki kerja total cari nafkah. Again, in this economy. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai parents, hai. Aduh, aku sejak ketemu Lutfi jadi hai mulu nih sekarang. Anyway, hari ini kita judulnya mungkin kalian akan ada ngomongin tentang uang, tapi kita bukan dengan financial planner, kita bukan dengan investment banker, kita bukan dengan accountant, bukan. Tapi kenapa uang itu menjadi topik yang sangat menarik banget di keluarga, di relationship, di anak. Bukan tanpa ngomongin hitung-hitungannya. Tapi ngomongin the root cause. Kenapa uang itu berputar, kenapa itu apa segala macam hubungannya dengan diri sendiri. Dan pastinya nih yang jadi pembahasan kita juga adalah bagaimana kita melihat uang itu ternyata ada hubungannya dengan masa-masa lalu kita. Betul. Apa yang kita hadapi dan gimana kita kayak pengennya apa sih gitu. Dan ini jadi pembahasan kita berdua ya akhir-akhir ini. Dan orang tua kita, keluarga besar, orang tuanya orang tua. Wah, itu panjang banget. Jadi di sini kita mengundang seseorang yang sempat hadir di hidupku untuk mengubah cara berpikir kita berdua nih. Hidup kita berdua. Mbak Melinda Sutanto, a writer obviously dengan bukunya, tapi dia juga adalah Family Constellation Therapist. Yeay! Halo semua, makasih Mas Aryo, Mbak Nucha udah ngundang saya hari ini. Halo teman-teman. Mungkin teman-teman kenal dulu apa itu Family Constellation Therapist, karena aku yakin ini bukan profesi yang banyak ya bukan banyak, satu-satunya di Indonesia. Kayak apa itu Family Constellation, silakan. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Melinda Sutanto. Saya adalah Certified Family Constellation Therapist, dan Family Constellation itu adalah metode pemulihan yang ditemukan seorang Bert Hellinger, dia psikoterapis Jerman, dan fungsinya adalah untuk memulihkan generational trauma yang diwariskan oleh leluhur dan orang tua, entah secara tidak sadar atau secara sadar. Wow, oke. Kita bedah itu dengan kita melihat hubungannya dengan uang nih. Karena beberapa topiknya kemarin sempat membahas money trauma, financial, apa yang kemarin? Money wound, financial freedom, tapi tanpa ngomongin exactly tentang duitnya itu sendiri, ya, hitung-hitungannya atau produk investasi atau tabungan. Ya, kita nggak akan bahas itu di sini, tapi justru lebih ke kayak motivasi kita ketika melihat uang, motivasi kita ketika kita bekerja, gitu kan? Karena kan kalau kita lihat, Mbak, misalnya nih orang tua di masa lalu gitu ya, orang tua kita waktu masih mudanya kerja gitu, yang aku masih ingat adalah papaku tuh kerja kan seorang pilot, jadi jarang di rumah. Dan zaman dulu tuh pilot kerjanya tuh padat banget, seminggu mungkin pulang cuma 2 hari, abis itu terbang lagi. Jadi kehadirannya tuh secara fisik nggak banyak di rumah. Tapi yang aku persepsikan jadi kalau yang namanya kerja itu harus tidak ada di rumah ya, itu baru menghasilkan uang. Nah gitu kan, jadi punya persepsi yang enak sih, punya kecukupan secara kenyamanan di rumah, tapi kok waktunya nggak ada ya sama orang tua. Apakah itu caraku juga nanti ketika punya anak? Nah itu kan sebenarnya sebuah motivasi kan. Nah gimana caranya parents dan teman-teman juga sekarang ini nih yang ngedrive kalian tuh sebenarnya masa lalu juga gitu, ya kan? Benar nggak sih Mbak? Makanya Mbak Nucha sama Mas Aryo sekarang kerjanya di rumah kan? karena persis kayak orang bapakku itu jam 6 tuh udah keluar rumah. Yeah. Jam 7 paling cepat sampai rumah. 7 malam. Betul. Setiap hari. Jadi, kerja tuh harus begitu. Bagiku tuh kayak gitu. Betul. Tapi setelah aku mengalami berapa tahun bekerja, capek banget. Awal-awal kerja di airport gitu, rumah di Jakarta Timur. Jaraknya jauh. 3-4 jam sehari di jalan gitu setiap hari. Ternyata ini karena kayak bapakku nih, aku kerja nih. Yeah. Tapi kok lama-lama burning gitu, kayak burn out. Akhirnya kita bermimpi bareng-bareng untuk kerja tuh harus dekat rumah atau di rumah sekalian gitu. Betul. Makanya inilah terjadi. Betul. Dan Mas Aryo dan Mbak Nucha nggak sendirian loh. Banyak kaum Gen X, milenial tuh yang bener-bener mementingkan quality time sama anak-anaknya, karena mereka growing up dari orang tua yang mereka nggak salah juga, karena ya zaman dulu cari uang itu kan jauh dan lama seperti itu ya. Karena mereka juga
produk dari silent generation yang setelah waktu perang itu semua serba kesusahan. Jadi love language itu adalah uang. Saya harus memastikan uang anak saya itu berkecukupan dari secara finansial. Nah, tapi yang terkorbankan adalah quality time, karena nggak pernah di rumah, kita jarang jadi emotionally unavailable father, mother, seperti itu. Nah, jadi kaum milenial dan Gen X itu tumbuh dengan kehausan, aku harus quality time nih pokoknya untuk sama anak-anak aku nih. Penting banget untuk spending quality time seperti itu. Dan Mbak Nucha nggak sendiri. Waktu dulu aku inget kalau dibilang inget dulu masa kecil yang paling yang bahagia tuh sama orang tua yang gimana? Aku inget tuh waktu dulu karena aku sekolahnya di luar, jadi tiap kali pas balik tuh dijemput papa tuh seneng banget. Padahal gratis, nggak perlu effort, ke airport cuma jemput saya kan. Itu kayak membekas imprint banget di otak saya. Terus kenapa particularly that moment dia di airport jemput aku tuh seneng banget. Terus aku bilang, because papa tuh udah sesibuk itu tapi bisa meluangkan waktu 1 jam untuk jemput aku ke airport. I feel so important. Jadi aku juga same, my love language seperti kayak quality time gitu. Jadi sekarang cari duit. Tapi make sure itu tidak mengorbankan quality time dengan orang-orang yang saya sayangin. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini kan tadi dari zaman orang tua kita ke zaman kita milenial, tapi kita hidup di sekarang in this economy ya. In this economy yang mungkin aku banyak baca di sosial media bahwa ini berat memang. Ada indikator angkanya memang berat. Jobless atau misalnya cari pekerjaan itu susah, harga bahan baku yang naik, segala macam itu memang kita akuin memang ada challenge-nya yang sekarang ini gitu in this economy. Tapi keputusan keuangan di dalam keluarga masing-masing gitu ya. Itu gimana caranya kita menghadapi situasi yang beda lagi nih sekarang. Cara kita melihat uang, apakah bisa mempengaruhi cara kita bekerja? Contoh aku sekarang, tapi gimana menghadapinya di indeks ekonomi gitu. Untuk menjelaskan indeks ekonomi dulu, kalau kita lihat nih, zaman dulu baby boomer sama Gen Z sekarang. Pada umur 20-25 tahun sebenarnya Gen Z itu pendapatannya 50% lebih tinggi daripada dibanding baby boomer zaman dulu gitu. Nah, tapi kenapa sekarang daya belinya Gen Z itu lebih sedikit daripada baby boomer gitu. Padahal orang bilang zaman dulu baby boomer beli rumah mah gampang karena rumah nggak semahal itu. Betul. Jadi secara systemically inflasi itu naik lebih cepat daripada daya beli kita. Jadi kelihatannya Gen Z kamu sekarang umur segini nggak bisa beli rumah. Zaman dulu, zaman papa bisa beli rumah. Ya mohon maaf karena inflasi dulu nggak secepat sekarang. Seperti itu. Dulu aku ingat zaman kecil tuh kayak rumah 1 miliar tuh udah kayak rumah sinetron gitu ya. Sekarang sepeta 1 bedroom dapat gini. Numpang di rumah orang tua aja deh. Hal-hal kayak gitu. Nah, itu yang mungkin orang tua baby boomer harus pahami keadaan Gen Z sekarang. Comparing apple to apple, nggak comparing apple to orange kayak gitu. Nah, terus untuk menanggulangin lagi untuk gimana menyikapi keuangan di ekonomi sekarang ini ada 2 sih Mas. Jadi satu kalau dari segi family constellation dibilangin di situ ada namanya order of love atau urutan cinta. Gimana tuh? Kita harus tahu peran kita, siapa yang kita perankan. Of course kalau kita peranin menjadi Superman, menjadi penyelamat keluarga, orang tua ditanggung, adik kakak ditanggung, anak kamu, istri kamu ditanggung, ya pasti mau duit berapa aja nggak cukup gitu. Jadi yang dikenal dengan teman-teman parents di sini adalah sandwich generation. Mungkin triple decker sandwich atau yang banyak banget kali. Iya. Kadang kita mau jadi superhero, maksudnya bantu orang tua, itu boleh ya. Ketika kita ada lebih. Nah, problemnya adalah ketika kita nggak ada lebih, kita maksain pas-pasan pinjam sana pinjam sini tapi bukan buat kepentingan darurat, karena buat supaya diapresiasi orang tua, buat pengakuan kamu baik ya, ibu mau apa kamu beliin, bapak mau apa semua kamu turutin seperti itu. Nah, itu yang bikin problematis gitu karena biaya hidup tuh nggak seberapa loh. Yang seberapa tuh gaya hidup. Problemnya antara itu gitu. Dan ketika anak masih haus pengakuan dari orang tua karena entah dulu kecilnya dibanding-bandingin sama kakak kamu dulu tuh paling sukses apa. Nah,
sekarang dia udah besar, dia merasa harus kayak ada pembalasan dendam. Oh, aku liatin ya, aku juga akan sukses kakakku. Tapi dia maksa. Nah itu yang jadi problem ekonomi zaman gini. Jadi kesannya dia gali lubang tutup lubang, pinjam sana, terus untuk impressing. Nah itu benar tuh, di zaman sekarang tuh memang banyak karena teknologi. Kalau dulu kan dikenal lintah darat kalau pinjam uang. Sekarang pinjam uang pinjol itu segitu gampangnya. Betul. Nah itu kayak solusi cepat gitu buat banyak orang gitu. Betul. Dan kalau nggak thinking jangka panjang itu bisa kayak ya itu karena tidak financially literate, intelligent financial untuk yaudah pinjam aja besok, terus kok bunganya bunga itu kan jadi problem yang di atas problem gitu. Padahal problem yang harus ditanggulangin pertama adalah luka masa kecil, luka leluhur yang belum selesai, belum diproses, yang jadinya kelihatannya problem dengan keuangan seperti itu. Jadi yang tadi itu kayak overspender. Kita tuh ngerasa ada kan generation sandwich, ada yang masa kecilnya memang dalam keadaan tadi dibilangnya bahwa suka harus ngasih orang tua. Betul. Suka harus ngasih orang tua aja. Ini adalah sebuah topik yang menarik di generation sandwich nih sekarang nih. Sandwich generation tuh ngerasa bahwa ngasih orang tua dalam posisi kan orang tua udah berjasa sama saya. Betul. Kan saya anak nggak boleh dibilang durhaka. Nah, dan lucunya di family constellation itu tadi order of love itu urutan cinta. Kita harus tahu peran siapa yang kita peranin. Ketika seorang anak, peranilah seorang anak. Ketika sebagai orang tua, perankanlah sebagai orang tua. Nah, problemnya itu ketika orang tua sama anak itu tertukar perannya. Orang tua kekanakan minta anaknya, kamu biayain dong, kan mama dulu udah lahirin kamu. Emang anak minta dilahirkan? Mohon maaf ya. Karena kalau secara bedanya dinamika orang tua anak dan pasangan, orang tua dan anak tuh dinamikanya harusnya unconditional love. Jadi cinta tanpa kondisi. Jadi pemberian cinta tuh satu arah, Mas. Jadi si orang tua itu emang tugas orang tua membesarkan dia dan menafkahi dia sampai dia udah bisa mandiri, kerja sendiri. Dan si anak itu harus melakukannya juga ke anaknya ke depan. Karena kalau dia balikin lagi ke orang tua, oke nih kasih uang mama lebih dari kapasitas dia. Nah, yang dia berikan ke anaknya kemudian hari adalah kekosongan karena dia nggak nabung apa yang kasih sayang dikasih orang tua itu, dia udah memakai itu ke orang tuanya. Jadi nanti adanya ke anak dia juga minta. Loh, dulu mama diajarkan sama nenek tuh kayak begini, harus balik gitu. Jadi sekarang tangki kasih sayang mama nih kosong. Kamu yang harus kasih aku. Gitu. Jadi kenapa bahayanya kalau orang tua dan anak cintanya berkondisi, itu akan terjadi, Mbak. Jadi untuk sehat dinamika itu orang tua dan anak cintanya harus tidak tanpa kondisi. Ini aku sama Nucha mungkin agak mikirin ke depannya, berarti kita jangan sampai minta ke anak. Betul, nabung hari tua, betul untuk anaknya. Betul anaknya supaya dia bisa mengasuh anak dengan baik, cucunya juga lebih baik seperti itu. Nah, tapi kalau untuk dinamika pasangan itu berkondisi, Mas. Orang sering balik-balik. Aku sama dia berkondisi. Iya. Gitu nih. Gimana? Iya, berkondisi. Bukan transaksional. Lebih ke maksudnya lebih halusnya sepertinya kesetaraan. Jadi equal give and take. Untuk seorang pasangan sehat itu harus equal give and take. Dan it's not necessarily money kan? Not necessarily money. Entah itu bantuan, entah itu emotional support, entah itu whatever. Pokoknya pemberian itu harus, pemberian dan give and take-nya harus equal. Support lah, ide lah, apa pokoknya finansial, anak pokoknya you have to both feel equal. Wah, gitu. ini baru aku nemuin. Namanya unconditional love itu cuman parents ke anak ya. Nggak ada pasangan itu berkondisi. Pasangan itu conditional love. Karena kalau misalnya pasangan unconditional love, misalnya ya udah deh, yang satu tugasnya memberi cinta aja, yang satu menerima cinta aja. Mau nggak sih, Mbak? Aku sih nggak mau sih. Bener. Jadinya apa? Aku mau dicintai sih. Jadinya apa? Mas Ari bukan suami Mbak Nucha. Jadi apa? Anaknya. Bener sih, bener ya. Jadi kan unconditional love dari orang tua ke anak ya. Iya. Jadi anaknya Mbak Nucha merasa, ini aku nggak punya suami, aku punya bocil. Nah, jadi kan ngeselin, Mbak. Aduh, aku udah kayak gini-gini, tapi kok dia nggak pernah inin aku sih, dia nggak pernah ituin aku. In a way, itu tanda-tanda itu nggak equal seperti itu, dan itu nggak sehat gitu. Jadi yang Mas Aryo gitu, kalau misalnya mohon maaf, aku buat percontohan aja, kayak merasa yang menerima terus, dan Mbak Nucha yang kan aku kan baik jadi memberi terus gitu ya.
rasanya tuh yang menerima terus akan menjadi kecil lebih insecure. Merasa lama-lama jadi insecure. Kok Mbak Nucha keren ya? Kok dia apa-apa bisa ya? Kok dia pintar ya? Kok dia super woman ya? Saya merasa minder, nggak bisa nyamain dia nih. Insecure gitu. Ya, jadi harus imbang gitu. Dan what happen nanti kalau misalnya nggak imbang? Tinggal kurun waktu aja Mbak Nucha atau Mas Aryo cari lagi di luar yang sekecil Mas Aryo atau sebesar Mbak Nucha. Oh, Because you feel equal. Oh ya, great. I feel kayak aku nggak kerja sendiri. Aku merasa kayak in this relationship nggak sendirian nih, ada orang lagi yang equal. Oh, ya. PR ya itu. Ini uang adalah salah satunya. Jadi maksudnya problemnya Mas di luar sana banyak dinamika yang nggak sehat antara pasangan adalah di mana perempuan kalau kita tidak update OS itu pernah bilang nenek atau ibu gitu ya, dibilangin udah jadi perempuan nggak usah pintar-pintar, ngapain sih mau sekolah tinggi-tinggi, nanti suami minder gitu. Nah jadi somehow kita internalize learn helplessness. Oh jadi perempuan tuh enaknya dibiayain, harusnya dibiayain dengan totalitas. Yang laki-laki kerja total cari nafkah. Again in this economy. Kecuali punya trust fund, nggak mungkin dua-duanya nggak kerja. Ya kan, somehow maybe not full time, maybe you do your own way gitu kan. Cuman maksudnya ngimbangin gitu. Nah, problemnya ketika ada di sini beberapa kasus di mana perempuan itu kayak udah ditanamin, oke, pokoknya tuh money more important daripada cinta laki-laki gitu. Money pokoknya yang penting, yaudah pokoknya kita bakal tutup mata kejelekan dan kekurangan seorang pria kalau dia bisa deliver uang. Itu juga nggak sehat banget, Mbak. Banyak banget di sini kasus yang ya udah deh, misalnya pasangannya diberhentikan atau dia ganti kerja. Apa yang terjadi? Udah deh, saya mending jadi istri keempat orang lain karena dia pejabat atau dia siapa, dia memberikan aku nafkah yang cukup. Jadi dengan begitu saja, oke, saya sama yang nggak apa-apa deh memilih menjadi istri siri atau istri simpenan daripada istri pertama karena karena belief system di mana jadi perempuan tuh harus di take care dengan totalitas. Jadi dia merasa sendirinya tuh ya usaha nggak usah lah ya, perempuan ngapain usaha, yang penting jaga kecantikan segala macam, ntar di take care sama laki-laki. Kasianin juga laki-laki, jadi ada added pressure di mana identitas dan harga diri dia itu sangat tergantung dengan how successful financially is he capable. Jadi itu jadi pressure yang tidak sehat buat laki-laki itu juga dan perempuan itu. Jadi systemic issue ya gitu, nggak bisa cuma bilang nih salah siapa karena pengajaran itu yang coba deh di update OS masing-masing gitu, nggak laki-laki nggak perempuan gitu, Mbak. Bener sih. Gitu. Kadang aku juga suka denger lah, maksudnya kadang ada yang sifatnya tuh perempuan misalnya nih nggak dia misalnya nggak kerja, terus suaminya tuh yang kerja, terus suaminya yang selingkuh, pokoknya mau selingkuh lah, mau apa di luar, tapi menurut istrinya udah deh nggak apa, yang penting dia ngasih duit. Betul. Yang penting dia pulang ke rumah. Jadi kita menormalization karena ya itu ketergantungan uang yang tidak sehat seperti itu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa kayak on the gitu. other side juga toxic marriage, tapi kan uangnya masih ada dan perempuan itu nggak bisa apa-apa. Ya udah deh, gue nggak mau ngapain nanti kalau gue ceraiin dia, gue mau ngapain, padahal marriage-nya udah toxic gitu. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang nih, nyuruh misalnya perempuan udah kerja aja sama dengan laki-laki itu yang jadi nggak berdaya, maksudnya perempuannya mungkin lebih bisa menghasilkan, sementara laki-laki yang nggak. Kadang-kadang itu kan ada perdebatan egonya laki-laki terkoyak banget nih kalau perempuan tuh penghasilan lebih besar, atau bisa lebih produktif atau lebih sibuk. Laki-laki biasanya ngerasa kayak intimidating ya gitu. Pastikan kerja bukan nyamain salarinya tapi kerja gitu, nggak laki nggak perempuan. Gimana tuh coba kerja yang seperti apa misalnya? Nge-Grab. Sesimpel itu tadi aku bilang lagi kan, in this economy susah banget cari kerjaan. Siapa bilang, aku lihat di sosmed kemarin banyak ada berita di mana orang-orang itu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, kayak ada anak SMA yang nabung uang jajannya untuk bikin sepeda angkringan gitu buat teman-temannya, itu bisa menghasilkan duit kok gitu. Iya kan? Jadi kayak tukang bakso emang perlu ijazah jadi tukang bakso. Cuman kadang-kadang tuh lapangan pekerjaan susah ketika kita nurutin ego. Saya S1 masa jadi tukang bakso sih, masa jualan kue sih gitu. Seperti itu gitu sih, Mas. Dan kalau aku curhat sama teman-teman juga gitu yang entrepreneur gitu, yang punya usaha, yang recruiter, mereka tuh juga kesusahan cari orang. Jadi sebenarnya mungkin bukan
kerjaan cari yang susah, tapi kecocokan antara yang daftar sama yang mencari orang. Nah, itu kecocokan susah banget, begitu cocok ada masalah lagi gitu. Betul. Jadi mungkin dari aku ya mungkin jangan melihat pesimis dulu gitu. Betul. Karena banyak jalan ya. Yang penting jalannya halal ya Mas. Jadi kayak aku salut kayak tukang bakso apa gitu kayak mereka mau susah keringet gitu tapi maksudnya halal gitu yang diperoleh gitu. Karena di family constellation tadi kita udah sempat berbincang ya. Aduh, berkeringatan sekali kalau misalnya itu terbukti terus bahwa kalau pendapatnya tidak halal tuh ke bawah tuh ke samping kemana-mana gitu. Itu gila. Nah, tapi sebenarnya di luar dari kondisi kayak keuangan di luar soal pekerjaan, itu yang paling matters adalah bagaimana kita melihat uang kan, perspektif kita tentang uang. Karena beda-beda banget nih. Kayak aku sama Aryo itu sebenarnya tuh beda. Kita lahir dari background keluarga yang beda. Cara kita memandang uang bahkan walaupun kita udah nikah nih udah lumayan berapa 13 tahun ya, mau 13 tahun, cara kita memandang uang ternyata beda. Masih beda, Pak. Masih beda gitu. Dulu mungkin beda banget, terus kita agak ketemu di tengah, tapi kok somehow dalam perjalanan ini kita ngeliatnya jadi beda. Dan bagaimana cara kita ngeliat uang ini ternyata berbeda juga turunannya, bagaimana cara kita bekerja. Aku ngeliatnya gitu sih. Ini karena aku lihat cara Aryo ngeliat uang, duh kayaknya kurang deh, kalau ini nggak bisa deh, misalnya gitu kan. Nah aku melihatnya, enggak kok kayaknya kita bisa, gitu kan. Terus makanya kayaknya kalau dari Aryo secara pekerjaan, buat dia kerja tuh harus pol-polan, karena uang itu nggak pernah cukup. Dari aku merasa kayaknya uangnya udah cukup deh. Terus aku sendiri jadi merasa ya udah aku kerja se kapasitas aku aja gitu. Mungkin aku kasih lebih tapi maksudnya aku nggak mau yang sampai pol banget gitu, yang wah gila banget kayak Aryo gitu, kayaknya nggak segitunya karena menurutku aku udah cukup dan ya udah gitu. Nah tapi Aryo selalu wah kurang gitu kan. Jadi kita tuh somehow ya udah deh, aku daripada nggak mau ribut ya udah kita pokoknya penting ketemu, nggak ada yang kekurangan banget tapi minus. Cuman juga ya kalau ada keinginan aku yang mungkin direm-rem, Aryo yang suka mengkritisi keinginan aku gitu ya. Curhat nih. Tapi ya udah, jadi anyway cara kita ngelihat aja tuh walaupun kita tidur bareng 13 tahun ternyata beda gitu. Sampai sekarang sih belum jadi masalah ribut gitu, belum. Cuman ya nggak tahu nanti. 13 tahun masih muda, 13 tahun masih muda. Justru bagus karena ada yang saling cross check and balance. Iya. Kalau misalnya dua-duanya, kalau misalnya Mbak Nucha kayak Mas Aryo, anak-anak juga nggak ada quality time lagi karena kerjanya dipol-polin seperti itu, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak Mbak Nucha, ya udah kerjanya secukupnya lah gitu. Barangkali nggak ada tabungan ekstra atau seperti apa gitu. Jadi ada ketakutan juga. Aku tuh sebelum punya anak ini kan 9 tahun lalu, anakku mau umur 10 sekarang, kita trying to conceive tuh ada perjalanannya, nggak segitu gampangnya. Aku cari tuh salah satu ketakutan dalam hidupku adalah kalau punya anak nggak bisa membiayai. Jadi dari sebelum lahir tuh udah ada ketakutan itu. Jadi nggak bisa anaknya membiayai. Tapi aku nggak ngerti kenapa. Karena masa kecilku menurutku nggak pernah dalam posisi kelaparan gitu. Cukup-cukup aja gitu ya. Cukup-cukup aja, nggak pernah kayak susah makannya. Tapi mungkin nggak tahu itu ada ketakutan dari mana yang kayak nanti kalau dia nggak bisa hidup gimana? Nanti kalau ini semua makin mahal gitu, kita ngeliat harga gitu. Iya. Apakah bapak ibu jadi kayak saudara papa atau mama tuh dari kayak keluarga yang besar? Besar ezin keluarga besar keluarga besar 5 dan 6. Ya, barangkali perasaan itu bukan milik Mas Aryo tapi milik punya kakek nenek ketika aduh anak aku 5 6 nih, aku bisa kasih makan gak ya mereka gitu. Anak satu aja udah gini, gimana 6. Nah, ketika kakek nenek belum memproses rasa ketakutan itu yang bisa diwariskan ke generasi berikut gitu, ke Mas Aryo bisa ini anak belum ada kok ketakutannya sampai kayak begini sih. Nah itu biasanya ketakutan yang bukan punya kita yang dibawa dari kakek nenek atau leluhur. Jadi ketemu itu. Nucha yang kalau aku sama Nucha tuh kayak aku lebih hemat, dia lebih YOLO, lebih YOLO gitu. Mungkin YOLO-nya sampai tapi YOLO-ku juga karena background-ku dulu tuh. Iya. Karena keluargaku dulu papaku suka bilang hemat ya gitu. Jadi kayak kita pengen beli apa nggak boleh hemat. Betul. Terus kita nggak yang kayak terus jadi balas dendam overkompensasi. Aku mau enjoy, kalau nggak kapan enjoy-nya gitu kan. Jadi apa yang aku dapat sekarang gitu ya, buatku ya udah kita coba. Yang di saving ada, tapi yang aku mau nikmatin juga ada gitu. Aku nggak mau kayak yang penting buat nanti masa depan. Nah aku nggak nikmatin apa-apa dong gitu kan. Jadi aku kayak merasa
ya udah kita nikmatin yuk yang aku punya. Jadi sejak ketemu Nuja aku merasa oh ya nggak harus itu hematnya deh gitu. Jadi partly juga sebenarnya pasangan yang cocok buat saling sesama. Oh gitu ya. Oh, kenapa tuh? Karena you wish you admire that part of her yang bisa sebenarnya lebih YOLO, dan you admire that part of him yang kok bisa ya kayak kerjanya max nggak pas-pasin. Pengen kayak gitu kok. Pengen nikmati kita kerja secukupnya aja nggak akan datang rumahnya. Nah itu. Jadi bener kadang-kadang tuh apa ya, our differences tuh yang bikin kita saling tertarik, tapi yang bikin juga saling ngomel. Gitu. Iya, nah justru difference itu justru harus saling memperbaiki. Yang tadinya misalnya Mbak Nucha ekstrim kanan, Mas Heru ekstrim kiri. Terus lama-lama kalau idealnya sebagai seorang pasangan sehat itu you meet in the middle yang sekarang seperti itu. Ya, gitu. kita masih begini-begini sih. Iya. He inspire you and you inspire him kayak gitu. Gitu. Ini parents di sini kita bukannya kita sesi konseling pribadi. Tapi tujuannya ini adalah yang justru contoh bahwa perbedaan tuh money trauma atau money wound yang kita bawa dari keluarga kita masing-masing waktu kecil itu mempengaruhi ke relationship dan bakal mempengaruhi ke anak kita lagi nantinya. Makanya ini penting buat parents di sana untuk pelajari bahwa sebenarnya di gue ada apa sih, dulu ada apa. Benar nggak itu family constellation tuh itu ya? Betul. Jadi family constellation itu memperbaiki, make sure kita tidak mengulangi yang pasti pola yang negatif dalam keluarga dan juga tidak mengoverkoreksi apa yang terjadi dalam keluarga, tapi untuk sebenarnya apa sih mau kamu balance-nya yang sehat tuh seperti apa sih? Karena kita nggak cukup untuk willpower doang untuk pokoknya saya harus bisa sukses keuangan segala macam. Kalau kita masih banyak trauma yang belum kita proses atau dari orang tua, dari leluhur, itu nggak cukup untuk memotivasi supaya sukses, supaya kerjaan seperti itu. Dan gilanya lagi ketika seseorang itu menikah, yang tadi aku bilang ya, trauma generasi itu becomes one, jadi melebur jadi dua keluarga. Sistem keluarga itu punya mertuamu, punya leluhur pasangan, leluhur diri kamu tuh melebur jadi satu. Jadi memang kekuatan dua keluarga menjadi satu, tapi juga trauma dua keluarga menjadi satu gitu. Wow, tapi gimana caranya sih Mbak kita tuh sadar atau aware terhadap money trauma yang kita bawa? Kadang kan mungkin nggak semua orang sadar, mau menelusuri gitu loh Mbak. Kalau aku aware banget nih, soalnya kenapa ya aku kok setiap ada gini misalnya, kok aku ke-trigger ya, oke aku coba pikirkan, oh ternyata dulu waktu aku kecil, kayak tadi tuh yang papaku selalu bilang hemat, dan aku sekarang tuh jadi somehow nggak suka kalau ada orang tuh, misalnya ada bilang ya kita hemat dulu, hah? Apa tuh? Gitu. Iya. Gimana sih, kan belum tuh orang lain tuh tahu cara memahami kalau ternyata tuh gue kerja gila kayak gini karena sebenarnya tuh gue punya trauma ini loh dulu gitu. Betul. Gimana caranya Mbak biar tahu? Paling gampang gini, dicek apakah dirimu seorang overspender atau oversaver, ya kan, Mas Aryo atau Mbak Nucha gitu ya, bukan oversaver atau overspender, tapi menabung berlebihan. Udah banyak nih, udah cukup, tapi masih hemat, make sense nggak gitu? Is it boleh dong untuk kayak enjoy sedikit staycation kayak apa gitu kalau misalnya tabungan itu udah memadai gitu. Jadi kita tidak itu adalah ciri-ciri trauma, money trauma ketika kita save terus maksudnya merasa belum cukup nih atau misalnya orang sering kamu dicap serakah kamu gitu ya kan. Terus kesannya serakah tuh apa sih sebenarnya? Mau duit berapapun nggak cukup kan? Itu adalah di situ indikasi money trauma, di mana pernah nggak ada leluhur yang misalnya dulu jadi pendatang harus ngungsi gitu ya, atau negara lagi kayak hancur lebur, perang atau kesusahan makan, terus harus jadi imigran gitu. Terus misalnya dulu kecil anaknya 12-20 orang gitu, jadi susah banget gitu. Jadi merasa harus semua tuh over, jadi kesannya serakah. Jadi serakah tuh simptomnya, tapi ujungnya root cause-nya itu money trauma, entah orang tua atau kakek nenek dulu tumbuh miskin zaman dulu yang belum diproses rasa kekurangan, kesedihan, rasa kekurangan, memberikan anak lebih nggak bisa, tuh belum diproses semua, jadi kebawa ke generasi berikutnya. Ini buat yang suka menabung berlebihan seperti itu. Atau misalnya orang tuh pernah mengalami kebangkrutan, itu juga akan mengefek mereka menjadi
fear of making mistake. Jadi sangat pesimis, udah nggak, jangan. So they miss out on opportunity karena nggak mau nanti kalau salah gimana, bangkrut lagi kayak orang tua atau leluhur. Coba. Seperti Ini itu. Kalau aku jabarin lagi, berarti apa yang terjadi di keluarga kita sebelumnya, bahkan sampai berapa generasi sebelumnya, 7 generasi sebelumnya. 7. Banyak banget. Kenapa 7 nggak 8 nggak 9? Karena ada studinya tuh, ada risetnya, epigenetik yang kita diwariskan dari kakek nenek, itu yang efek bisa itu hanya 7. Jadi bayangkan Mbak kalau misalnya gelas gitu kopi gitu, terus Mbak aku mau bersihkan supaya jernih gitu ya, ceritanya banyak trauma gitu. Mbak tuang air itu hitung aja satu generasi, 2 generasi, 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi, sampai dia benar-benar jernih tuh, stopnya di 7. Jadi benar-benar jernih dan tidak akan, jadi apa yang 8 atau 9 ke atas itu yang perbuat tidak akan berdampak bagi generasi ke bawah itu, karena gelasnya udah clear nih. Pantesan di sinetron kalau lagi nyumpahin, wah 7 turunan. 7 turunan. Iya, jadi apapun yang terjadi di sana, misalnya ada tadi yang disebut dari bangkrut atau imigran atau kesusahan segala macam, itu ngaruh di kita. Ngaruh. Pendeknya gitu ya. Ketika orang tua belum memprosesnya. Orang tua belum memprosesnya. Kalau orang tua, misalnya ada orang tua kita nih, wah mindful banget, woke banget gitu, udah memprosesnya. Itu terhenti di mereka aja karena OS-nya pas ke kita tuh ajarannya tuh conditioningnya udah beda. Oh nggak apa-apa kok, karena aku udah balik lagi nih, aku nggak kesusahan lagi, aku bisa enjoy, aku bisa earn money juga, balance seperti itu gitu. Wow, gimana caranya nge-track 7 turunan ya? Dan trauma apa yang mereka bawa ya? Bener banget loh. Tapi mungkin awalnya dari orang tua kita dulu. Betul, orang tua dan kakek nenek lah. Kita kan masih kenal. Gitu ya. Betul. Terus yang overspender, wah ya kan yang YOLO tuh, wah pokoknya apa barang baru harus selalu ada. Terus overspender biasanya tuh traumanya uang money trauma atau generational trauma yang mereka bawa adalah dulu pernah keluarga atau kakek nenek atau leluhurnya pernah dihina. Oh, kamu miskin, nggak pernah apa. Jadi bukan dia mau membantu orang tua agar nggak sakit hati atau tidak direndahkan orang-orang ketika melihat tuh, pastikan semua bermerek dari atas sampai bawah. Jadi dia overspending, beda ya. Bukannya aku menantang kayak beli branded gitu, tapi ketika kita orang beli branded itu kan intentionnya beda-beda tujuannya. Ada yang, oh aku suka nih merek ini, aku suka desainer ini keren banget kalau bikin, it's okay, you have the money, do it gitu. Why not? Life just to be enjoyed gitu. Tapi kalau tujuannya untuk buat supaya to be seen, orang to lain. Be respected, nah itu agak nggak sehat karena kesannya ada luka di mana, oh dulu kamu nggak pernah dilihat ya, dulu kamu nggak pernah diakuin sama keluarga besar, atau misalnya, oh dulu misalnya ada tuh ibunya dari keluarga yang lebih finansialnya ke bawah daripada keluarga bapaknya, jadi ibunya harus nampang maksimal, jadi dia terkondisikan bahwa kalau jadi perempuan tuh harus tampang maksimal supaya ibu saya tuh derajatnya dianggap sama mertua. Kayak gitu, like kayak validasi ya. Betul. Jadi itu yang bikin gak sehat, karena validasi kan sebenarnya yang tersehat dari dalam dong, dari diri kamu sendiri. A million likes is no use kalau kamu nggak suka sama diri kamu sendiri, gitu. Gitu sih. Menarik. Jadi kita tuh harus aware dulu gimana cara kita melihat uang, cara kita kerja tuh motivasinya apa. Betul. Yang bisa dilihat dari orang tua kita, dan bahkan 7 turunan ke atas ya. Jadi kita paling nggak tahu, tapi kalau 7 turunan kepanjangan berarti sekitar 2 aja deh. Iya. 2 aja kan. 2 aja. Udah ngefek lah. Betul. Sama nenek gitu. Karena sebenarnya patternnya emang agak kelihatan sih. Betul. Oh, kenapa ya orang tuaku kayak gini? Oh, dulunya sama nenekku kayak gini soalnya. Betul. Gitu kan. Sebenarnya uang tuh saya prihatin karena uang itu sangat di misunderstood. Orang bilang uang itu masalah, problemnya segala macam gitu. Money is the root of all evil. Sebenarnya yang evil bukan uangnya, tapi yang menggunakan uangnya. Kalau dia traumanya banyak, uang itu kan bisa buat membantu atau menyelakakan ya, gitu. Benar. Jadi harus dipulihkan dulu yang memakai uang itu, keluarga yang memakai uang itu gitu. Jadi pandangan kita sama uang juga akan lebih sehat gitu. Nah, kalau tadi kan aku bertanya soal kayak gimana sih
cara taunya gitu. Nah, tapi kalau ciri-cirinya kelihatan nggak sih Mbak dari tampilan luar? Karena kan mungkin apalagi Mbak Melinda ya sering ketemu orang yang oh ini gini mungkin ciri-cirinya tuh emang kelihatan gitu loh. Dari klien-klien emang punya ciri-ciri tertentu nggak sih Mbak yang orang-orang yang punya money trauma yang kelihatan dari luar gitu ya? Bukan cuma luar doang, dari cara bicara gitu. Ada nggak sih patternnya Mbak? Patternnya ya, money trauma. Apakah semua orang pasti punya money trauma? Nggak semua orang, tapi tergantung kan kayak money itu kan di hidup itu kan siklus ya. Kalau siklusnya lagi bagus, pasti money trauma itu terlihat cenderung tidak terlihat karena nggak rasa takutnya nggak dirasakan, nggak apa, semuanya kayak happy aja. Nah, ketika misalnya waktu time tough, nah itu baru kelihatan di situ kayak oh ini siapa yang punya money trauma, yang nggak punya money trauma itu kelihatan gitu. Jadi biasa time tough kalau lihat orang ini kok chill banget, tapi bukan chill dengan tidak bertanggung jawab ya, chill yang kayak ya udah nggak apa-apa nanti. Rasanya aman dengan with the unknown. Nah itu tahu oh nih orang nggak gitu banyak punya money trauma. Jadi dia udah dia sudah berdamai dengan rasa ketidaktahuan, ketidakpastian kayak gitu. Jadi kelihatan oh nih orang udah nggak gitu punya money trauma karena dia udah tidak takut dengan rasa ketidakpastian itu gitu. Terus gitu, terus misalnya orang yang oh ini sering nanya oh enak sekarang apa ya masukin investasi di mana ya, apa kayak kamu kok panik banget gitu. Nah ini kenapa nih gitu ya kan, seperti itu. Terus misalnya orangnya pinjamannya banyak, kerjanya minjem aja terus. Kamu tuh kenapa sih? Iya kayak pinjam nggak apa-apa kalau misalnya aku percaya untuk minjemin orang kalau misalnya emergency mas. Oh ini tiba-tiba gini atau misalnya bencana gitu karena sesuatu yang tidak bisa direncanakan gitu. Tapi kalau kayak minjem aja terus kayak ininya apa, nah itu ada problem money trauma di situ karena dia bukan tidak bisa mengelola keuangan, tapi lebih kayak kamu sulit nolak sama siapa gitu. Kamu ini minjem. Jadi kayak dia bukan minjemin, dia minjem duit sama orang-orang terus. Bulan ini buat ini, bulan ini buat ini kayak ini kenapa sih orang lihat oh ini cuma manajemen keuangannya jelek, tapi di bawah itu ada harus diaddress lagi, pasti ada money wound-nya, entah sulit nolak orang tuanya untuk kebutuhan gaya hidup, entah karena dia nggak mau ngecewakan pasangan atau anaknya sulit bilang no, atau rasa bersalah sama anaknya, kerja terus jadi anaknya mau apa tuh diiyain terus. Akhirnya minjem. Betul, jadi itu di situ ciri-ciri yang kayak nih kamu ada money trauma apa nih di bawah seperti itu. Pernah loh, kalau nggak salah Mbak Teh Ica, Mbak Anissa tuh nulis tentang pay later atau pinjol gitu, terus salah satu komentarnya dan rame likes-nya itu adalah pinjem biar ada pressure. Oh my god. Kaget. Karena memang banyak yang ada banyak likes-nya. Iya, biar kita kerjanya makin keras. Oh. Jadi dia butuh drive untuk kerja keras, yaitu karena gue punya utang nih. Iya, oh my god. Kayak gitu. Jadi ini ada nggak cerita kayak gitu dari biasa punya anak. Punya anak aja tuh jadi ada pressure, pasti kamu nanti jadi a change man, jadi lebih yang aku pernah denger gitu mas, aku nggak pernah denger yang versi pinjam aja nanti kan aku pernah denger yang kamu punya anak aja pasti nanti pressure untuk bisa kerja keras. Jadi posisi di mana harus mungkin bentuk kecilnya kayak bayar gym aja dulu biar bikin kita olahraga. Jadi bukan pengen olahraga gue bayar gym. Bayar gym dulu biar gue olahraga. Jadi ini kredit atau kredit rumah atau mobil atau apapun itu plus pinjam pay later pinjol segala macam biar dia ada pressure-nya kerjanya, ada pecutnya buat kerja. Kayak gitu kira-kira. Kalau 0% sih oke aja mas. Kalau yang kalau nggak 0% aku malah tambah kayak frozen, kayak aduh gimana nih bisa bayar nggak ya, bisa bayar, lebih jadi cemas. Imun tubuh aku malah lebih turun menurut aku ya. Ada kayak gitu. Orang lagi yang mungkin aku dulu ini ya, ini dulu nih aku nggak mau pakai kartu kredit. Nggak mau karena I don't wanna spend money that I don't have. Jadi bener-bener semuanya dilihat dulu tabungan berapa, ya udah aku beli. Dilihat dulu tabungan berapa, aku beli. Money advice yang biasa aku selalu kasih adalah if you don't have the money, pay cash. If you have the money, use credit card. Paradoks gak? Coba gimana tuh? If you have the money, pakai cash. Kalau if you have the money pakai credit card. Kalau nggak ada duitnya, pay cash. Kenapa?
Kalau nggak ada duitnya gimana bisa? Kalau nggak ada bayar cash? duitnya, jadi nggak tergiur. Kredit card itu udah bayar aja dulu, nggak ada. Soalnya aku cuma punya duit segini. Jadi disiplin untuk kayak supaya nggak minjem-minjem dan bayar bunga yang besar, kesannya konsumtif. Tapi kalau misalnya ada uangnya, pakai kredit card untuk apa? Nabung miles. Oh, kalau aku nabung miles sekarang. Jadi kalau setelah Jadi gunakan kredit card hanya untuk miles atau dapat diskon nih di sini, but you have the money. Okay, use it. Jadi untuk menggunakan fasilitas kredit card yang diberikan, tapi tidak akan terjerat hutang dan konsumtif. Interest kan tinggi banget ya daripada kayak KPA atau seperti itu. Aku masih ada teman yang nggak punya kartu kredit dengan asas kepercayaan itu. Semua akan gue bayar dengan cash sekarang atau debit lah, istilahnya duit di bank ada baru bayar. Ada juga yang itu harus ngutang biar kepecut, biar pressure. Beda-beda ya orang-orang ya. Beda ya. Kalau aku justru kalau misalnya ada pressure langsung frozen terus nggak bisa berfungsi gitu Mas. Justru tambah, oke ini udah aman nih, udah aman. Oke, terus aku baru bisa berkembang seperti itu. Kita sudah mempelajari money trauma itu tadi kan 7 keturunan ke atas. Kita memperkenalnya dari orang tua dulu, baru ke nenek. Kalau udah nggak tahu ya sudahlah nggak tahu. Gimana sesudah belajar? Itu ngapain? How to handle it? Kalau kita punya trauma ini. Gampang Mas, bilang. Gimana? Ada duit nggak? Nggak, maaf ya mau minjemin tapi nggak bisa sekarang. Sesimpel nolak. Karena belajar nolak. Apalagi sama orang tua. Itu yang paling number one problem yang tiap kali orang tua mau pinjem uang, buat perusahaannya nih karena utang. Nah, ada kasus di mana anak memberikan lebih dari kapasitas dia terjerat hutang juga, sampai sama istrinya hampir mau dicerai karena kamu nih kita di keluarga baru, kamu nggak mikirin kita ya, semua apa keluarga kamu dulu. Ya benar sih, aku nggak nyalain istrinya gitu, karena ketika kita udah berani nikah, tanggung jawab itu pasangan adalah saling memprioritaskan si pasang itu, baru kemudian anak-anaknya gitu. Jadi harus tahu di mana batasan sehat itu. Oke, bukannya aku nggak mau bantu ya, aku bantu sebisa mungkin. Tapi menurut aku nih bantunya nggak produktif. Jadi sorry, aku nggak akan bantu. Aku akan bantu jika itu bantunya produktif. Seperti itu Mbak. Kayak ada perasaan bersalah, anak durhaka. Aduh Mbak, terus tahu ya apa yang kejadian karena kayak begitu. Ada satu kasus di mana ada satu kasus anak ini sangat berprestasi dan kerja di perusahaan luar gitu ya. Karir tracknya bagus, tiba-tiba dia mengundurkan diri aja sampai atasannya kaget. Kamu kenapa? Padahal karir kamu tuh jenjangnya bagus banget. Enggak deh. Kenapa? Ternyata dia sulit menolak orang tua dan kakak adiknya dia yang tiap kali pinjam duit dan dilihat, ini anak paling berprestasi dalam keluarga, single, belum berkeluarga. Jadi dia sasaran empuk tiap hari. Mama kok pinjam sama aku terus? Kan kakakmu udah berkeluarga, kamu kan belum lah. Memangnya orang single nggak perlu tabungan untuk ini gitu. Nah, terus harus membiayai adiknya yang padahal dia udah bisa mandiri, tapi tetap aja sama ibunya, kamu bantuin tuh adik kamu bantuin adik kamu. Padahal di Family Constellation bilang tanggung jawab pengasuhan anak tuh adalah di tangan yang melahirkan, bukan si kakak, bukan si yang paling prestasi. Nah, jadi karena itu Mbak, dia nggak merasa bersalah, akhirnya dia bilang, udah deh, saya berhenti dari perusahaan ini supaya nanti kalau mama mau pinjam lagi, aku bisa dengan rasa tidak bersalah bilang, Mam, aku dipecat. Daripada, karirku bagus Mas, tapi aku nggak mau pinjemin mama aja. Yang mana lebih enak ngomongnya. Ya, mendingan bilang dipecat sih. Gitu, jadi tanpa sadar dia ngesabotase karir sendiri, keuangan sendiri demi supaya merasa nggak enak sama nolak orang tuanya. Kayak gitu Mas. Itu sounds simple tadi yang Mbak bilang, tapi it's very hard untuk kebanyakan parents di sini juga pasti ada yang pengen nulis nih, pengen komen nih, tapi nggak segampang itu ngomong enggak ke orang tua. Ada langkah sebelumnya yang lebih gampang. Takut banget dibilang durhaka, terus nanti jadinya rezeki nggak ngalir gitu. Langkah sebelumnya. Lucu sih, ada satu pembaca buku, aku dapat testimoninya, aku mengakak lagi gitu. Makasih ya Mbak, setelah baca buku Mbak, saya akhirnya 1 tahun ini berani untuk marah dan menolak ibu.
dengan bangganya. Akhirnya terlepas dari, aku bisa bilang enggak, ibu dan adik itu di luar tanggungan aku, karena aku juga punya keluarga kecilku, keluargaku sendiri. Makasih ya Mbak. Dia bilang, aku ngajarin anak-anak berontak nih sama orang tua. Oh, parents are gonna hate me. Tapi benar, mereka itu maksudnya dengan secara logikanya tuh keluarga Asia, anak-anak Asia takut banget untuk marah dengan orang tua. Jangankan bilang enggak gitu ya. Marah takut karena takut dicap durhaka, takut tidak berterima kasih, nanti rezeki nggak ngalir. Tapi sebenarnya dengan menahan rasa amarah itu, yang bikin durhaka tuh bukan marah ke orang tuanya, tapi nanti ketika marah, pendaman marah itu jebol jadi kayak bom waktu dan gunung meletus. Terus kata yang keluar lebih kasar, terus banyak tuh yang kayak udah aku nggak mau, aku sangat kecewa sama orang tua, terus tadinya yang sangat deket dan tidak bisa nolak, jadinya senolak-nolaknya distance, even estrangement. Aku nggak mau ketemu ayah ibu lagi. Itu sangat disayangkan banget, Mbak. Jadi aku bilang mending dicicil marahnya. Jadi pas lagi dicicil, pas lagi kecil ceret gitu. Jadi kesannya tuh nggak kayak, apa sih kok kamu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, marahnya seperti begini. Sampai ibunya tuh takut kayak bergetar begitu karena udah pandeman marahnya tuh nggak dikeluarkan lagi. Siapa suruh gitu ya kan? Kalau dicicil kecil-kecil nggak akan bergetar dan nggak akan aneh seperti itu. Nah ini gitu. kenapa family constellation, efek samping dari yang ditahan-tahan itu larinya mungkin bukan meledak ke orang tua, tapi justru ke berikutnya. Ke anak, ke orang pasangan. tua. Itu sebabnya salah satu KDRT, Mas. Karena kenapa? Tekanan, bayangin amarah yang udah bergenerasi turun ke sini, dia merasa orang tua sih nggak ada bisa gantinya. Pasangan saya bisa ganti ya, mohon maaf gitu ya kan. Anak, dia juga nggak bisa melawan saya, juga saya yang in charge gitu ya. Tapi orang tua, saya takut I lose everything, nanti kalau nggak diakuin anak gimana. Jadi biarpun diperlakukan tidak baik, di abuse gitu, ditahan aja, tapi nanti dilampiaskannya ke anak dan istri. Atau suami dan anak-anak. Itu yang nggak fair dan problem jadi ke couple issue seperti itu. Gitu Mbak. Gimana Mbak? Kita timur banget ya, jadi takut kalau sama orang tua tuh. Jadi aduh, tapi kayak misalnya bohong aja, misalnya orang tua pinjam uang, terus kita bilang lagi nggak ada nih. Sebenarnya mungkin ada-ada aja, cuman kita pengen memutus yang tadi biar nggak minjem mulu misalnya gitu ya. Itu aja kayak gue bohong, salah nggak? Ya Allah gitu loh. Lucunya gini, ada satu kasus, mama minjem uang dong buat apa? Buat beli makanan. Terus kasusnya ini sama anaknya dibeliin makanan, mamanya malah marah. Ngapain kamu beli makanan? Loh kan katanya mama makanan habis, aku belanjaan makanan. Kasih aja uangnya ke mama lah. Terus mau dibuat apa? Berarti yang bohong mamanya kan. Oh buat dipinjemin teman. Ya nggak ada duit, kenapa mama pinjemin teman gitu kan. Jadi kan ya kan enak kan. Oh kamu baik ya. Itu kadang-kadang tuh kita haus pujian gitu. Kadang suka ya udah deh maksain untuk post power syndrome atau mau di praise. Oh baik ya, selalu pinjemin uang kayak gitu kan gitu. Seperti itu. Jadi mau bohong ya, lain kali kalau bantu beliin langsung, jangan kasih mentahnya gitu. Itu bisa. Gitu. Karena aku bilang lagi, biaya hidup nggak seberapa, gaya hidup yang ntar dulu deh itu tuh kayak gitu. Jangan sampai terjebak di betul. Gaya hidup. Iya, banyak orang tua yang anak saya nggak kasih saya uang. Really? Pas ditanya, iyalah papa saya kasih uang buat simpenannya, buat keluarganya, buat anaknya. Ya pasti aku juga punya keluarga sendiri, dia kira aku apa. Nah jadi ada mismatch antara ekspektasi berbakti itu kasih uang secukupnya, di mana anak itu bisa, tapi orang tua masih kayak oh ini nggak cukup seperti itu. Kayak gitu sih. Oke, jadi kalau aku simpulkan, kita tuh melihat money trauma ini sebagai hal-hal yang bisa dilihat nih, bisa dirasakan di diri sendiri bahwa itu ada. Dan itu berasal dari family 7 turunan tadi. Betul. Tapi kalau kita berusaha menelusuri, coba dari orang tua, lihat mungkin sebelum ngobrol ya, kayak lihat dulu kehidupannya dia cerita seperti apa, apakah dia anak dari berapa orang, dulu keadaan ekonominya gimana, dia dari negara apa, pindah atau apa. Terus kalau udah dapat mungkin berikutnya, jadi nenek kakeknya kalau masih ada ceritanya. Betul. Nah, hubungan dia sama orang tua gimana dulu kecilnya? Hubungan dia sama orang tua juga termasuk. Nah, bagaimana kita menghandle itu semua tadi? Ini yang simple sulit sebenarnya menurutku, apalagi di budaya kita timur, itu merasa bahwa berarti salah satu caranya adalah
stand up for yourself gitu ya. Yeah. Mungkin bukan kata-kata kayak marah, nggak harus marah kalau tiba-tiba nggak ada apa-apa marah gitu. Betul. Jadi kayak meyakinkan apa yang dianggap benar, voice it to your parents gitu. Whether or not parentsnya agree atau enggak. Whether or not, tapi yang penting menurut lo udah ini mengekspresikan, aku maunya gini, mohon maaf aku bukan bermaksud gini dengan sopan dengan penyampaiannya. Kalau bisa setuju syukur, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Aku tidak menjauhkan diri aku sama orang tua. Jadi bukan memutus hubungan. Betul, karena paradoks banget setiap kali kalau ada kasus yang dimana anak itu bucin atau mau membuktikan agar apresiasi lebih sama orang tua, disayang lebih sama orang tua, wah dia kasihkan tuh semua segalanya. Dan ketika orang tuanya tidak berubah tapi malah menyalahkan, wah itu benar-benar dari yang tadinya kelihatannya mau deket banget, langsung jadi jauh banget dan even putus hubungan. Dan itu yang mau dihindari. Iya, kita nggak mau. Gitu. Kita bukan. Jadi kalau yes, kalau no gitu, kalau marah dicicil, marahlah pada tempatnya kayak buang sampah pada tempatnya ya, supaya hubungan sama pasangan dan anak-anak lebih sehat. Betul. Jadi kita tujuannya di sini bukan untuk memutus hubungan. Betul, dan untuk blaming, bukan untuk kayak kenapa sih kamu kayak gitu nggak pengertian, aku enggak, tapi untuk justru malah sebaliknya menjaga hubungan. Kalau kita sering marah sering marah pada tempatnya, itu hubungan sama orang tua jadi lebih dekat. Karena orang tua dan kalian akan saling mengerti. Oh ternyata anak aku kalau gini nggak suka. Oh ternyata dia. Jadi itu lebih communication kan gitu. Jadi orang bilang mengekspresikan marah itu is part of communication. Tapi bagaimana mencapaikannya itu nggak banting-banting, nggak mukul-mukul, tapi nggak abusive. Bilang aku nih marah banget loh sama kamu. It's okay. Gitu, karena anger is part of a healthy emotion gitu. Banyak orang tua, banyak keluarga di sini di mana dia mau harmonis, tapi sadly harmonis itu tidak bisa diciptakan. Harmonis itu adalah produk hasil dari sebuah konflik. Oke, dan ini semua dengan tujuan kita untuk bisa memutus. Betul. Dan kalau kita masih kayak menghindari konflik, gimana harmonis? Ya, betul. Jadi kayak you want this tapi it's a double bind gitu. Jadi kita harus berani berkonflik, mahir berkonflik, karena nanti ujungnya harmonis itu akan tercipta sendirinya dari seberapa mahirnya kita berkonflik gitu. Jadi biasain konflik tapi dengan kita, sehat ya. Demi anak-anak gitu. Betul. Jadi anak-anak lihat, oh kalau berantem tuh konotasinya nggak jelek kok. Tuh papa mama berantem tapi dia make up in front of them. Jadi kalau misalnya udah kecolongan, oh ya kan katanya nggak berantem nggak boleh di depan anak. Tapi kalau misalnya udah kecolongan, kelepasan, make sure you make up in front of your kids to see. Oh, and explain. Kemarin itu kita tuh berbeda pendapat karena terus kita sudah sekarang begini. They see you, oh daddy say sorry to mommy, mommy say sorry to daddy. Jadi itu yang akan mereka contohkan. Oh kalau buat persalahan tuh nanti nggak apa-apa, kalau berantem nggak apa-apa, because they know how to make up. Kayak gitu. Biasanya tuh berantem di depan, make upnya di belakang. Jadi anak kayak nggak tahu kayak cuman ke registernya cuman kayak berantem tuh kemarin doang. Tuh, tapi kayak udah baikan belum ya, nggak tahu terus kayak tiptoeing kayak gitu. Oke, wow. Banyak banget nih, aku tahu ini semua nggak cukup kita bahas dalam satu podcast. Aku rekomen banget. Ini nih ada 2 buku yang sudah ditulis oleh Mbak Melinda. Itu ada Family Constellation yang udah 10 kali cetak ulang. Ini ada I Do. Kalau yang pertama itu tentang tadi yang kita omongin Family Constellation. Yang kedua ini lebih next hubungan gimana cara kita memilih seseorang berdasarkan Family Constellation kita. Betul. Yang mau nikah, pranikah. Kita lihat nih bukunya nih ya. I do. Wah, kalau kita udah keburu. I do. Tanda tanya. We do. I did. Jadi bisa dicari bukunya sendiri atau follow Instagramnya untuk ada sesi konseling juga, ada workshop juga ya. Betul. Instagramnya di _M Sutanto. Nanti kita tulis di deskripsi. Jadi I'm sure it's not finished in one episode of podcast. Ini harus bikin podcast sendiri. Aduh. Atau ikutan PR ya Mbak Melinda. Thank you. Online ada webinar, ada juga yang offline ya Mbak ya. Gitu. Aku setiap bulan udah mau ini nih ikutan kelasnya. Tim kita udah ada yang sekali sampai udah ada apa nangis? Iya, aku sampai wow, oke. Gitu, Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Melinda, terima kasih juga parents yang udah nonton di sini. Jangan lupa like, subscribe dan juga share konten ini kalau emang bermanfaat buat kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Share ke orang tua, nenek. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.